Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dani Rizky Ramadan, absen 7 dari kelas 10 Merdeka 1. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi mata pelajaran ekonomi. Yaitu pertama, saya akan menjelaskan mengenai 4 sektor ekonomi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi. Simak video berikut ini. 4 sektor ekonomi. Sebelum lanjut ke diagram interaksi pelaku ekonomi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 4 sektor pelaku ekonomi yang terdiri dari RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pertama, RTK. RTK atau yang biasa disebut dengan rumah tangga keluarga atau konsumen, yaitu ada 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama adalah sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga memberi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi, seperti tenaga kerja. Kedua, rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan RTP. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Pembayaran barang dan jasa yang dibeli oleh RTK merupakan pendapatan rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi, pemerintah yang dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga konsumen RTK serta barang dan jasa dari perusahaan RTP untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Contoh yaitu pertama, pembelanjaan rutin adalah pembayaran gaji pegawai negeri dan TNI, pembayaran pajak dari RTK dan RTP kepada pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri termasuk pelaku ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor menunjukkan bahwa negara-negara asing juga memengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang 4 sektor pelaku ekonomi, maka berikutnya saya akan menjelaskan tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. Dari slide ini, di sini sudah saya terterakan, yaitu adalah diagram interaksi pelaku ekonomi. Dari diagram ini, kita berfokus kepada RTK. Sudah saya jelaskan tadi bahwa RTK adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Jadi, rumah tangga keluarga atau konsumen itu memberikan suatu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan melalui pasar input yang dikirimkan kepada RTP atau biasa disebut dengan rumah tangga produsen. Dan RTP juga memberi balasan mengenai atau berupa sewa, upah, bunga, dan laba melalui pasar input terhadap RTK. Dan lalu RTP akan mengirimkan barang dan jasa melewati pasar output kepada RTK. Sebagai imbal baliknya, RTK akan mengirimkan suatu dana atau biaya berupa uang melalui pasar output kepada RTP. Nah, dari yang saya jelaskan barusan, itu adalah suatu penjelasan mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi dari 2 sektor saja, yaitu RTK dan RTP. Berikutnya, saya akan menjelaskan dari sektor ketiga dan keempat, yaitu adalah pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, sekarang berlanjut kepada
3 sektor, yang artinya kita melibatkan pihak ketiga atau sektor ketiga, yaitu adalah pemerintah. Jadi pemerintah di sini itu memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Sebaliknya, RTK dan RTP pun harus membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, contoh subsidi yang diberikan pemerintah terhadap RTK dan RTP yaitu adalah pertama, subsidi energi. Pemerintah sering memberikan subsidi pada energi tertentu, seperti bahan bakar minyak atau listrik, untuk mengurangi biaya produksi dan transportasi. Subsidi ini dapat meningkatkan RTP dalam sektor-sektor yang sangat tergantung pada tenaga kerja, seperti sektor pertanian atau sektor manufaktur. Pada saat yang sama, subsidi energi dapat meningkatkan RTK dalam sektor-sektor yang sangat tergantung pada modal, seperti industri yang menggunakan banyak energi dalam proses produksi. Yang kedua, contoh subsidi dalam bidang pemilikan rumah. Subsidi pemilikan rumah seperti program insentif pajak atau bantuan uang muka dapat memengaruhi RTK dan RTP dalam sektor perumahan. Subsidi ini dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan harga lebih terjangkau. Jadi contohnya seperti di perumahan mesti ada yang namanya rumah subsidi. Jadi rumah subsidi itu lebih murah dan harganya terjangkau dari rumah yang pada umumnya. Jadi yang dapat mengaruhi RTP jika lebih banyak orang memiliki rumah. Di sisi lain, subsidi ini dapat meningkatkan RTK dalam sektor konstruksi dan perbankan. Berikutnya yaitu adalah 4 sektor. Kalau 4 sektor ini kita melibatkan masyarakat luar negeri, yang dimana kita berfokus kepada ekspor dan impor. Jadi masyarakat luar negeri akan mengirimkan suatu barang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri melalui pasar impor. Sebaliknya, dari dalam negeri, dari RTK pemerintah maupun RTP mengirimkan suatu barang dengan cara mengekspor ke luar negeri melalui pasar input. Juga masyarakat luar negeri dapat mengimpor suatu barang dan jasa melalui pasar output kepada RTP dan RTK. Begitupun sebaliknya, RTK dan RTP pun mengirimkan barang dan jasa melalui pasar output kepada masyarakat luar negeri dengan cara mengekspornya. Nah, gimana? Udah jelas kan apa yang saya jelaskan tadi? Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga semoga materi yang saya jelaskan semoga mudah dipahami oleh kalian semua. Oke? Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap dukung dan support channel saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.